Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi kita ya. Kita masih membahas tentang kuantor. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis kuantor dan simbolnya, menerjemahkan pernyataan matematika berkuantor ke dalam pernyataan biasa maupun sebaliknya, lalu urutan penggunaan kuantor. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang negasi pernyataan berkuantor dan menentukan nilai kebenaran kalimat berkuantor. Yang berikut disajikan teorema tentang negasi atau ingkaran pernyataan berkuantor. Yang pertama di sini untuk pernyataan yang berkuantor tunggal ya. Di sini misal terdapat kuantor universal X ya. Untuk setiap X berlaku PX. Ini kita cari negasinya ya. Negasi dari pernyataan tersebut ini dia ekuivalen dengan terdapat X, jadi kuantor universal berubah menjadi eksistensial. Lalu di sini untuk PX-nya kita tinggal cari negasi dari pernyataan tersebut. Nah, ini analog untuk negasi yang kuantor eksistensial. Jadi sebaliknya jika misal kita yang mau kita cari itu negasi kuantor eksistensial X ya. Berarti misal ini terdapat X. Nah, ini nanti berarti berubah menjadi untuk setiap X atau di sini berubah menjadi kuantor universal. Oke, seperti itu. Saya rasa mudah untuk pernyataan berkuantor tunggal ini. Lalu di sini disajikan untuk yang kuantornya bersusun. Misalnya terdapat 2 kuantor. Nah, di sini misal untuk setiap X terdapat Y, maka berlaku PX, Y. Nah, di sini misal kita mau cari bentuk negasinya. Nah, ini ekuivalen dengan universal berubah menjadi eksistensial, sama ya, sama dengan atasnya. Lalu eksistensial berubah menjadi universal Y. Lalu di sini tinggal kita cari negasi dari PX, Y. Nah, ini analog untuk bentuk lainnya. Misal di sini eksistensial, misal di sini universal. Nah, gitu nanti tinggal di sini mengikuti prinsipnya adalah kuantor universal berubah negasinya adalah kuantor eksistensial, lalu sebaliknya kuantor eksistensial negasinya adalah kuantor universal. Nah, oke, di sini langsung kita lihat contoh pada suatu kalimat. Misal ada kalimat yang menyatakan bahwa ada mahasiswa yang rajin. Nah, dalam hal ini kita rubah dulu, kita notasikan ke dalam simbol matematikanya. Berarti di sini kuantor eksistensial X ya, terdapat X PX. Berarti di sini PX-nya itu menyatakan mahasiswa rajin ya. X-nya itu berarti mewakili mahasiswa, lalu PX ini mahasiswanya rajin. Itu ya. Nah, di sini coba kita mau cari negasinya, berarti kita tarik garis ke sini atas. Teman-teman bisa menggunakan bentuk negasi atas seperti ini atau mau yang ke samping. Nggak masalah ya. Oke, selanjutnya di sini berarti akan ekuivalen, bentuk negasinya itu ekuivalen dengan, berarti di sini berubah jadi untuk setiap X. Lalu di sini kita cari bentuk negasi dari P. Nah, di sini berarti kalau kita rubah kembali dalam bentuk kalimat, nah berarti di sini kita bisa menggunakan tidak ada mahasiswa yang rajin. Berarti di sini masih kita tidak
split ya, tidak split dari kuantor maupun predikatnya langsung. Tidak ada mahasiswa yang rajin. Itu yang pertama. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang udah di-split seperti ini. Berarti di sini berubah menjadi universal. Semua mahasiswa, di sini kita cari negasinya, tidak rajin. Ya. Atau kita bisa menggunakan negasinya itu menggunakan antonimnya atau lawan katanya. Ya, bisa menggunakan kalimat setiap mahasiswa pemalas. Itu ya. Ini beberapa pilihan kalimatnya. Mungkin teman-teman ada redaksi lain, tidak masalah. Yang penting masih sesuai dengan ketiga makna ini, makna dari ketiga kalimat ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita pelajari contoh untuk negasi kuantor yang bersusun. Gunakan kuantor dan predikat untuk menyatakan bahwa ini tentang definisi limit. Ya, sebelumnya kita sudah coba membahas tentang bagaimana menyimpulkan definisi limit ya, menggunakan simbol-simbol matematika dari bentuk awalnya itu kalimat ya. Nah, di sini dari definisi ya, definisi limit yang sudah kita ubah dalam bentuk simbol ya, kita mau cari negasinya ya. Mohon maaf ini kurang kurung bisa nah sebaiknya diberi kurung seperti ini. Ini untuk penggunaan notasi negasi dengan menggunakan strip yang samping. Kalau sebelumnya contohnya kan yang menggunakan strip atas gitu ya. Kalau menggunakan strip samping seperti ini, jangan lupa beri kurung untuk mengetahui yang bagian mana saja yang ikut kita negasikan gitu ya. Nah, untuk definisi limit kan yang ada di dalam kurung ini ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga untuk setiap X berlaku 0 kurang dari X min A mutlak kurang dari delta, maka Fx min L mutlak kurang dari epsilon. Ini adalah definisi limit. Nah, selanjutnya kita mau cari negasinya ya. Nah, di sini untuk menentukannya kita melakukan secara bertahap menegasikannya ya. Jadi di sini kita tulis ulang dulu, berarti negasi dalam kurung ini definisi limit. Nah, selanjutnya di sini dilakukannya bertahap. Kita keluarkan dulu satu persatu dari kurung setelah kita tentukan negasinya. Jadi ini bagian pertama, kita negasikan bentuk awal ini. Jadi ini ada beberapa poin ya. Di sini kuantor universal, ini kuantor eksistensial, ini universal. Lalu di sini bentuk predikatnya itu berupa implikasi. Ya, implikasi karena ada tanda panah ke kanan ini. Nah, oke. Dari sini kita keluarkan satu persatu, berarti di sini kuantor universal berubah jadi eksistensial, kita keluarkan dari kurung. Jadi yang terdapat epsilon positif. Nah, di sini negasinya tetap dalam kurung, tetap semua, belum ada perubahan. Nah, selanjutnya terdapat delta positif ya, kita keluarkan dari kurung, kita negasikan menjadi untuk setiap delta positif ya, di sini dalam kurung ya, seperti ini. Selanjutnya ini kuantor universalnya
kita rubah dalam bentuk ya dari universal menjadi eksistensial. Nah, lalu yang di dalam kurung ini tetap ya bentuk implikasinya ya. Oke, selanjutnya di sini berarti kita tinggal menegasikan bentuk implikasi. Kita ingat kembali negasi dari P maka Q ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Jadi di sini tetap tidak ada perubahan. Ya, ini kita keluarkan kurung dari kita cari negasinya, ini tetap ya P-nya. Ini sebagai P tetap. Lalu ini sebagai Q, berarti kita cari negasi Q-nya. Tanda kurang dari berubah menjadi lebih besar dari sama dengan. Ya, selesai. Jadi negasi dari kalimat definisi limit ini adalah terdapat epsilon positif, sehingga untuk setiap delta positif terdapat X, sehingga berlaku ini ya, 0 kurang dari X min A mutlak kurang dari delta, dan ini adalah negasi dari definisi limit. Oke. Seperti itu tentang negasi. Kita lanjutkan ke latihan ya. Misal kita diminta untuk menentukan negasi dari kalimat di bawah ini. Yang pertama, setiap mahasiswa matematika semester 1 harus mengambil mata kuliah logika matematika. Lalu selanjutnya ada seorang muslim yang telah mencapai akil balik, tidak mengerjakan sholat. Nah, lalu di sini yang ketiga ada pernyataan dalam notasi atau simbol matematika terdapat L, sehingga untuk setiap epsilon, jika epsilon lebih dari 0 maka berlaku P L, epsilon. Oke, di sini untuk jawabannya. Ya, di sini untuk langkah awal kita nomor 1 ya, kita merubah dulu ke dalam notasi matematika. Di sini kita tentukan dulu mana yang menjadi predikat ya. Nah, di sini predikatnya berarti yang mengambil mata kuliah logika matematika ya. Berarti di sini P-nya. Lalu berarti ini adalah X, mahasiswa matematika semester 1. Jadi X-nya cukup panjang ya. Ini X itu menyatakan mahasiswa matematika semester 1. Lalu di sini PX berarti mahasiswa itu mengambil mata kuliah logika matematika. Ya. Nah, di sini berarti jika kita notasikan soalnya seperti ini, lalu kita cari negasinya, ya berarti dinegasikan secara simbol, nanti seharusnya kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, dari sini berarti tinggal kita ubah kembali ke dalam bentuk kalimat. Berarti di sini bisa kita gunakan kalimat terdapat X ya. X-nya adalah mahasiswa matematika semester 1 yang tidak harus mengambil mata kuliah logika matematika. Ini adalah negasi P. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Selanjutnya di sini untuk nomor 2, ada seorang muslim yang telah mencapai akil balik, tidak mengerjakan sholat. Nah, di sini kita tentukan dulu mana yang menjadi P. Yang menjadi P berarti ini ya, tidak mengerjakan sholat. Nah, di sini saat kita menotasikan di sini untuk lebih mudahnya, karena di sini memuat
suatu negatif ya, hal negatif itu tidak. Berarti di sini saya gunakan negasi P. Ini itu negasi PX. Berarti P-nya itu mengerjakan sholat. Ya. Lalu di sini berarti yang menjadi X adalah seorang muslim yang telah mencapai akil balik. Ini X. Lalu ini berarti kuantor eksistensial. Berarti jika kita notasikan soal nomor 2, ini menjadi terdapat X ya, lalu negasi PX seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau mencari negasinya. Jadinya diperoleh di sini kita pisah dulu seperti ini ya. Berarti di sini negasi, kita cari negasi kuantor eksistensial X, lalu di sini negasi dinegasikan ya, jadinya hilang negasinya, jadinya hanya P saja. Lalu di sini kita cari negasi dari kuantor eksistensial X, ini berarti kuantor universal X. Tinggal kita rubah menjadi kalimat kembali. Jadi bisa kita tulis redaksinya ini, setiap muslim yang telah mencapai akil balik, ini setiap X ya, lalu PX pasti mengerjakan sholat. Itu untuk contoh yang nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3. Ini langsung saya tulis bawahnya ini ya, soalnya, lalu tinggal kita beri tanda negasi ini di atas ya. Lalu ini kita cari satu persatu perbagian bagian dari negasi itu ya. Di sini ekuivalen dengan, berarti di sini kita pisah dulu perbagiannya. Lalu di sini kita cari negasi perbagian. Terdapat L berarti berubah menjadi untuk setiap L. Untuk setiap epsilon berubah jadi terdapat epsilon. Lalu ini sama dengan yang tadi ya. Negasi dari implikasi berubah menjadi bentuk konjungsi ya, ini P, Q berubah menjadi P dan negasi Q. Itu adalah negasi dari bentuk implikasi. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya untuk menentukan negasi pernyataan berkuantor. Kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu menentukan nilai kebenaran kalimat berkuantor. Nah, di sini saya sajikan tabel untuk pembahasan bagaimana menentukan nilai kebenaran pernyataannya. Di sini untuk pernyataan berkuantor tunggal, lalu ini nilai kebenaran bagaimana kondisi dikatakan benar untuk pernyataan berkuantor yang bersusun, gitu ya. Nah, di sini misalnya ada pernyataan untuk yang kuantor tunggal dulu, kita perhatikan di sini untuk yang kuantor universal untuk setiap XPX. Nah, di sini untuk kolom selanjutnya ini menyatakan kapan ia bernilai benar dan kapan bernilai salah, begitu ya. Nah, di sini untuk yang universal ia dikatakan benar jika kita bisa membuktikan PX benar untuk setiap X. Ya, yang perlu diperhatikan bagian ininya ya. Kita perlu menyatakan benar untuk setiap X. Jadi tidak benar jika teman-teman mau membuktikan kebenaran dari kuantor universal ini hanya dengan cara menyajikan contoh. Contoh itu hanya sebagian dari X ya, yang seharusnya kita buktikan itu keseluruhan X yang kita buktikan. Jadi jangan pernah membuktikan pernyataan berkuantor universal ini hanya dengan memberikan contoh, karena contoh itu hanya
mewakili sebagian X. Nah, padahal di sini dikatakan benar pembuktiannya itu harus untuk setiap X, untuk keseluruhan X. Begitu ya. Nah, selanjutnya kapan ia bernilai salah? Nah, kuantor universal ini dinyatakan salah jika kita bisa memberikan minimal 1. Ya, ini minimal. Ya, minimal 1 saja kita bisa menunjukkan X-nya itu tidak berlaku PX. Nah, itu berarti salah. Nah, dari sini kita bisa menggunakan contoh. Ya, jadi misalnya untuk setiap X berlaku PX. Nah, di sini untuk pembuktiannya bahwa pernyataan itu salah dengan cara kita ambil X sama dengan sekian, kemudian tidak berlaku P, tidak berlaku PX, atau PX salah. Nah, itu bisa kita gunakan pembuktian seperti itu, karena di sini untuk pembuktian salah cukup kita tunjukkan minimal ada 1 X ya yang membuat PX salah. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang kuantor eksistensial. Nah, di sini kuantor eksistensial dinyatakan benar ya. Kita bisa tunjukkan kebenarannya jika kita bisa menunjukkan minimal ya terdapat 1 X yang membuat PX benar. Nah, dalam hal ini untuk membuktikannya berarti kita boleh mengambil contoh. Diambil X sama dengan sekian sehingga PX benar. Nah, itu pembuktiannya sah. Karena kuantor eksistensial itu dinyatakan benar jika minimal ada 1 X yang membuat PX ini benar. Oke, selanjutnya kapan kuantor kuantor eksistensial X ini dinyatakan salah? Yaitu jika PX salah untuk setiap X. Ya. Nah, jadi di sini saat kita mau membuktikan kuantor eksistensial itu salah, kita tidak boleh menggunakan contoh. Ya. Karena di sini harus kita buktikan bahwa semua X itu tidak ada yang berlaku atau memenuhi P. Karena di sini kalimatnya untuk setiap X. Ya. Jadi harus dibuktikan keseluruhannya. Oke. Ini adalah inti ya, pokok dari menentukan nilai kebenaran kalimat berkuantor. Untuk yang kalimat yang memuat kuantor bersusun, ini sebenarnya prinsip dasarnya yang menggunakan atas ini. Kalau bersusun ya, kalau untuk setiap X ini berarti teman-teman bisa gunakan yang ini, menentukan nilai kebenarannya. Itu ya, yang eksistensial itu menggunakan yang ini gitu. Ya kan, tapi tetap coba kita lihat ya per tabelnya. Ini misal untuk kuantor bersusun yang memuat semuanya itu jenisnya itu universal ya. Nah, di sini kapan ia dinyatakan benar ya kuantor bersusunnya untuk yang universal ya, di sini jika kita bisa membuktikan P ini benar untuk setiap pasangan X, Y. Lalu di sini kapan ia dinyatakan salah? Jika there is a pair X, Y, berarti ya minimal ada sepasang X, Y yang membuat P ini salah. Itu ya, hampir sama dengan ini. Minimal ya terdapat 1 X. Di sini karena ada XY berarti di sini minimal terdapat sepasang X, Y gitu. Tinggal ngikuti aja. Ya, analog dengan tabel atas. Oke, selanjutnya untuk yang bawah ini dulu aja. Kuantor bersusun yang mana di dalamnya itu semuanya itu memuat kuantor eksistensial. Ya, jadi saat
kita diminta menentukan atau membuktikan kebenaran dari kuantor eksistensial. Kuantor bersusun yang semuanya berbentuk eksistensial. Di sini kita bisa cukup buktikan dengan cara menunjukkan contoh ada X dan Y yang berlaku di sana. Hanya sebagian yang tidak keseluruhan X, Y. Jadi itu cukup gitu ya. Untuk selanjutnya kapan ya bernilai salah? Ya bernilai salah jika kita mau mengambil X, Y, kita mau mengambil X dan Y berapapun, itu tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang membuat P X, Y benar, alias untuk sembarang X, Y yang kita ambil, P X, Y itu salah terus gitu loh, tidak berlaku P gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang kuantor bersusun yang beda ya. Yang pertama ini untuk misalnya untuk setiap X terdapat Y. Nah di sini untuk membuktikannya, membuktikan kapan ia bernilai benar, yaitu saat kita bisa menunjukkan untuk setiap X ya terdapat sebuah Y. Ini minimal ya. Jadi teman-teman ambil sembarang X lalu tunjukkan ada setidaknya satu Y yang memenuhi P. Itu berarti kita menunjukkan pernyataan ini benar. Lalu kapan pernyataan ini salah? Ya sebenarnya tinggal menunjukkan negasi ini salah. Kalau kita tentukan negasinya, berarti ini negasi dari pernyataan kuantor bersusun ini adalah terdapat X ya. Lalu untuk setiap Y Px, Y salah. Nah, jadi kita cukup tunjukkan terdapat X ya, sedemikian hingga Px, Y ini salah untuk setiap Y ya. Jadi sama halnya saat kita mau menunjukkan negasi ini benar itu ya. Itu kondisi saat kita diminta untuk membuktikan pernyataan ini salah gitu. Analog juga untuk yang ini, kapan pernyataan ini bernilai benar ya, kita tinggal membuktikan dengan cara terdapat X ya, kita bisa ngambil sebuah X minimal ya, minimal 1 ya, kita boleh ambil 1 X gitu, X sama dengan sekian, sedemikian hingga berlaku P untuk setiap Y ya. Selanjutnya kapan kita mau menunjukkan pernyataan ini salah ya, ini pernyataan ini salah, berarti tinggal kita tunjukkan kebenaran dari negasinya. Berarti negasinya itu adalah untuk setiap X terdapat Y sehingga Px, Y salah ya. Jadi di sini tinggal kita tunjukkan untuk setiap X ya, kita bisa ambil Y sama dengan sekian gitu ya, sedemikian hingga Px, Y ini salah ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung pelajari contoh ya. Di sini jika semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan real, tentukan nilai kebenaran pernyataan matematika di bawah ini disertai alasan ya. Oke, untuk kurang lebih ada 4 pernyataan dalam bentuk simbol matematika seperti ini. Kita tentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan berkuantor ini. Untuk yang pertama, ini ia bernilai salah ya. Untuk setiap X berlaku X kuadrat sama dengan X. Jadi ini adalah Px-nya. Di sini saya beri kurung aja ya. Nah, berarti ini Px-nya. Ya, terus setiap X berlaku Px, dan di sini predikatnya itu langsung ditulis fungsinya adalah seperti apa gitu
ya, persamaannya seperti apa. Nah, di sini Px-nya itu adalah akar X kuadrat sama dengan X. Nah, di sini salah. Nah, saat kita mau menunjukkan salah berarti bagaimana? Di sini karena menggunakan kuantor universal X, ya, kita coba buka kembali. Kita ambil sebelumnya. Ya, untuk kuantor universal dinyatakan salah jika minimal terdapat satu X yang memenuhi atau yang membuat Px salah. Oke, berarti di sini kita bisa ambil nilai X berapa gitu yang membuat tidak berlaku P, ya, atau membuat Px salah. Jadi di sini kita bisa ambil X sama dengan negatif 2. Ya, alasannya terdapat X sama dengan negatif 2 sehingga akar negatif 2 kuadrat tinggal disubstitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan. Ini berarti sama dengan akar 4, ya. Akar 4 ini sama dengan 2, ya, yang mana ini tidak sama dengan X. Ya, di sini tidak sama dengan X karena X-nya itu adalah seharusnya negatif 2, kan gitu. Tapi di sini yang diperoleh itu 2. Ya, oke, ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya, terdapat X sehingga berlaku akar X kuadrat sama dengan negatif X. Di sini P-nya, Px-nya. Nah, di sini yang digunakan itu kuantor eksistensial, terdapat X. Jadi untuk menentukan ini benar, ya, cara membuktikannya itu kita bisa cukup menunjukkan ada setidaknya satu X yang memenuhi. Nah, di sini saya ambil contoh X sama dengan negatif 2. Teman-teman kalau mau mengambil X sama dengan 5, X sama dengan 100 nggak ada masalah, ya. Yang penting memenuhi ini. Yang di sini saya ambilnya contohnya X sama dengan diambil negatif 2. Nah, saat kita substitusikan ini tunjukkan benar berarti, ya. Saat kita tunjukkan ini substitusikan ke sini, ya. Min 2 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2, ya. Nah, 2 ini nih bisa kita tulis negatif dalam kurung negatif 2. Berarti di sini merupakan negatif dari X. Nah, jadi di sini benar. Oke, selanjutnya di sini untuk contoh yang ketiga, terdapat kalimat kuantor bersusun. Untuk setiap X terdapat Y sehingga berlaku X per Y sama dengan 0. Kalau dari sini, ya, kita perhatikan jelas salah, ya. Kenapa? Karena kita lihat predikatnya itu X per Y itu kan pecahan, ya. Untuk setiap X sehingga terdapat Y sehingga jika disusun pecahan X per Y itu sama dengan 0, ya tidak akan ada, tidak mungkin ada, ya. Kita tidak akan menemukan Y yang seperti itu yang membuat pecahan ini bernilai 0. Jadi di sini nilainya adalah salah. Nah, lalu alasannya berarti di sini untuk membuktikan kesalahan dari pernyataan ini kita buktikan negasinya, ya. Negasinya berarti untuk negasi dari pernyataan ini berarti terdapat X, ya, maaf, terdapat X sehingga untuk setiap Y, ya, untuk setiap Y, ya, tidak ada yang memenuhi itu, ya, atau X per Y tidak sama dengan 0. Oke, di sini saya ambil X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2 sehingga untuk berapapun Y, untuk setiap Y, ya, sembarang Y berapapun Y itu maksud dari setiap Y di sini. Untuk Y bilangan real, ya, karena kita ini sama-sama pembicaraannya itu adalah bilangan real, ya, selalu diperoleh 2 per Y tidak sama dengan 0. Y-nya mau 5, 2 per 5 tidak sama dengan 0. 2 per 100 juga tidak sama dengan 0. Misal Y-nya kita ubah negatif, 2 per min 3, Y-nya misal min 3 juga tidak sama dengan 0. Jadi untuk berapapun Y, di sini kita
selalu akan peroleh tanda tidak sama dengan ini, ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan menyebutkan nilai Y-nya, ya, karena di sini untuk membuktikannya itu seharusnya berlaku untuk semua, ya, untuk setiap Y. Kalau teman-teman sebutkan Y sama dengan 5, nah itu hanya contoh saja, tidak bisa kita gunakan pembuktian for all untuk semua Y ini, ya. Contoh hanya kita gunakan untuk lebih mudah memahami, tapi untuk pembuktiannya ya tetap ditulis seperti ini. Untuk berapapun Y itu tidak ada yang memenuhi X per Y sama dengan 0, alias selalu diperoleh 2 per Y itu tidak sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh keempat, kalimat berkuantornya berbunyi untuk setiap Y terdapat X sehingga berlaku X lebih besar dari Y. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ya di sini peran semestanya adalah yang benar bilangan real, untuk sembarang Y bilangan real, maksudnya ya, untuk sembarang bilangan Y di sini selalu kita bisa menemukan X yang mana X itu lebih besar dari dirinya. Jadi dari kalimat itu jelas benar, ya. Karena untuk membuktikannya di sini, ya kita bisa mengambil X-nya ini berapa gitu ya. Karena di sini terdapat X, jadi kita bisa ambil contoh X-nya tuh sama dengan Y plus 1. Jadi untuk pembuktian benarnya, karena untuk setiap Y, ya, sembarang Y bilangan real, kita bisa mengambil X-nya itu sama dengan Y plus 1, sehingga diperoleh X sama dengan Y plus 1 itu pasti lebih besar dari Y, gitu ya. Teman-teman mau mengambil X sama dengan Y plus 2 juga boleh, nggak ada masalah, ya. Karena di sini untuk pembuktiannya ini terdapat X, ya, X-nya bisa diambil contoh berapa gitu. Oke. Itu untuk menentukan nilai kebenaran dan cara membuktikannya. Saya harap ada gambaran ya untuk teman-teman. Berarti berakhir pula untuk bab kuantor. Selanjutnya seperti biasa latihan yang banyak agar teman-teman lebih bisa mendapatkan pemahaman tentang kuantor ini. Oke, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.